dan sempat menjadi trending topik di Twitter dengan tagar Dhanil Anzar songong. Sadis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan KBN Nusantara. Hari ini hari Senin, tanggal 19 April 2021. Kalau tidak salah hari yang ke-7 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir kita tetap akan lancar menjalankan ibadah puasa. Pada saudara-saudaraku non-muslim, terima kasih atas toleransi dan penghormatan Anda semuanya terhadap kami semua di dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, pada video hari ini saya ingin menanggapi terkait dengan mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, yakni Dhanil Anzar Simanjuntak, yang kemarin menjadi bulan-bulanan oleh pendukungnya Muhammad Rizik Syihab dan sempat menjadi trending topik di Twitter dengan tagar Dhanil Anzar songong. Sadis sekali. Ya, saya sebut sadis karena tagar Dhanil Anzar songong ini dibuat justru oleh kawan-kawan Dhanil Anzar sendiri pada saat Pilpres 2019 yang lalu sebagai sama-sama pendukung Prabowo Sandi. Tentu saja termasuk adalah barisannya Muhammad Rizik Syihab dan para pengikutnya. Nah, mengapa Dhanil Anzar dibully habis-habisan, dicerca habis-habisan, dikatain sebagai pengkhianat oleh pendukungnya Muhammad Rizik Syihab? Itu terkait dengan jawaban Dhanil Anzar atas pertanyaan para pendukungnya Muhammad Rizik Syihab kepadanya. Nah, apa yang ditanyakan oleh para pendukung Muhammad Rizik Syihab ke Dhanil Anzar ini dan apa jawaban Dhanil Anzar sehingga kemudian dia menjadi bulan-bulanan, yakni terkait dengan sikap diamnya Dhanil Anzar selama ini atas kasus yang membelit Muhammad Rizik Syihab. Nah, atas tudingan itu kemudian Dhanil Anzar membuat statement pernyataan sekaligus jawaban atas pernyataan itu. Dan ini saya baca nih statementnya Dhanil Anzar Simanjuntak yang kemudian menyebabkan dia dibully habis-habisan, disudutkan, dihina, dikatain pengkhianat oleh para pengikutnya Muhammad Rizik Syihab. Saya baca saja ini. Dia itu siapa? Dia siapa? Maksudnya dia itu Muhammad Rizik Syihab. Ini tulisannya Dhanil Anzar ya. Saya ulangi, dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya. Justru saya yang bantu dan bela imammu dulu. Tapi sebaliknya, dia tak pernah berkontribusi untuk membantu saya. Persamaannya saya pernah lawan Ahok sama dengan dia. Dan dia pernah dukung PS sama dengan saya. Selebihnya saya bantu hak-hak dia, tapi dia tidak pernah bantu hak-hak saya. Itu terang jelas ya, tulis Dhanil Anzar Simanjuntak. Nah, terkait trending topiknya Dhanil Anzar songong di Twitter, ini dilansir, ditulis oleh sejumlah media mainstream. Di antaranya yang saya baca ini viva.co.id dengan judul "Sebut Habib Rizik bukan siapa-siapa, tagar Dhanil Anzar songong trending." Ya, ini 2 harian lah ya, 2 harian terakhir dan sampai hari ini masih ramai menjadi perbincangan di media sosial, walaupun sudah tidak menjadi trending topik di Twitter, tapi masih ramai. Yang ingin saya tanggapi adalah bahwa hal ini sangat wajar, sangat niscaya wajar sekali terjadi yang melibatkan kelompok-kelompok garis keras. Jadi memang begitu watak dan karakter kelompok garis keras.
siapapun yang bisa dirangkul dan sanggup bersama-sama di dalam satu kepentingan atau wadah politik, maka akan dielulukan habis-habisan. Akan dipuja, orang yang bukan ulama pun bisa menjadi ulama itu, akan ditokohkan yang luar biasa lah. Ya kayak contoh dulu, Prabowo Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno kan tidak ada yang menyebut dia ulama. Siapa yang ada, Sandiaga Uno sendiri pun tidak pernah menyebut dirinya sebagai ulama. Tapi begitu berpasangan dengan Prabowo Sandi, dengan Prabowo Subianto, didukung oleh kelompok ini, dia langsung ada yang menyebut dia ulama. Ini luar biasa pokoknya. Tetapi sebaliknya siapapun orangnya, tokoh sebesar apapun, ulama segede apapun, benar-benar ulama, ketika kemudian berseberangan jalan, berseberangan kepentingan, termasuk kepentingan politik dengan mereka tidak segan-segan akan menuding, menjustis orang ini sebagai munafik, sebagai kafir, sebagai pengkhianat, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi watak dan karakteristik permainan politik mereka. Jadi kalau saya tidak heran, jangan heran dengan kenapa Daniel Anzar bisa dibully, bisa dikatakan pengkhianat dan seterusnya. Apalagi Daniel Anzar, Tuan Guru Bajang, ulama, tidak ada yang meragukan keulamaan beliau. Dia itu doktor ilmu tafsir Al-Quran, ilmu Al-Quran, hafidh Quran, hafal 30 juz Al-Quran. Ulama besar di Nusa Tenggara Barat. Begitu menjatuhkan pilihan politik yang berbeda dengan mereka, begitu memberikan pernyataan dia mendukung Jokowi, langsung dibully habis-habisan oleh kroco-kroco mumet. Kelompok mereka, orang yang tidak tahu Al-Quran sama sekali, orang yang tidak tahu agama sekali, berani-beraninya menuding TGB sebagai orang yang munafik, ulama su, dan seterusnya. Ini hanya terjadi pada kelompok garis keras. Di luar itu tidak ada yang berani. NU tidak bisa, tidak akan ada yang begitu. Di NU itu sangat dinamis. Perbedaan politik, apalagi politik itu hal yang sangat-sangat wajar, sangat biasa. Kiai yang satu mendukung A, sementara kiai yang lain mendukung B, itu sangat biasa di NU, dan tidak akan pernah ada yang satu kemudian mengkafirkan, memunafikan yang lain, tidak akan pernah. Karena itu hanya ijtihad politik yang sangat wajar, manusiawi. Jangankan politik ya, bahkan pada hal-hal yang bersifat agamis ya, furu'iyah, pandangan tentang hukum-hukum agama, itu juga biasa di NU, dan tidak pernah akan terjadi kemudian yang satu memunafikan, mengkafirkan yang lain. Kalau sampai ada kiai NU menuduh kiai NU yang lain sebagai munafik, sebagai pengkhianat, sebagai bahkan kafir misalkan hanya gara-gara beda pandangan terkait dengan mazhab, terkait dengan politik, maka dia sudah keluar dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, kembali kepada laptop Daniel Anzar Simanjuntak. Sekali lagi, apalagi Daniel Anzar Simanjuntak ya. Nah, dari kasus Daniel Anzar ini, yang notabene selain dia hari ini sebagai juru bicaranya Prabowo Subianto, tetapi dia adalah mantan orang tertinggi di Pemuda Muhammadiyah. Ini yang menurut saya sebenarnya penting. Dan saya tidak melihat ada anggota Pemuda Muhammadiyah yang membela Daniel Anzar Simanjuntak dalam kasus ini. Sampai detik ini saya belum membaca, melihat ada pembelaan dari kader-kader Pemuda Muhammadiyah, dari kader Kokam yang mencoba membela mantan pimpinannya itu, seniornya itu. Ya kalau di dalam kepengurusan hierarki Pemuda Muhammadiyah mungkin mantan, tapi dalam konteks kaderisasi Pemuda Muhammadiyah tentu tidak ada istilah mantan, dia pasti senior. Sampai hari ini saya tidak melihat Pemuda Muhammadiyah atau Kokam membela Daniel Anzar Simanjuntak. Ini yang saya pertanyakan, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Daniel Anzar, mantan pimpinannya dibully habis-habisan oleh orang-orang ex-FPI, para pendukungnya Muhammad Rizik Syihab, tapi sebagai sebagai mantan ketua Pemuda Muhammadiyah, tidak ada yang membela anak buahnya. Ini saya tidak tahu nih, jiwa korsa atau pola kaderisasi
di Pemuda Muhammadiyah. Kalau di NU tidak mungkin akan terjadi. Kalau di NU kiai, tokoh NU, ada yang diperlakukan seperti itu pasti akan dibela semaksimal mungkin oleh para kader-kader di bawah. Sepanjang bahwa itu memang bukan persoalan pribadi, sepanjang itu memang menyangkut tentang harkat dan martabat kader ya pasti akan dibela. Nah, begitu juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amin Rais yang dulu getol sekali bersama Daniel Anzar. Saya juga tidak melihat ada suaranya. Saya tidak melihat ada suaranya membela anak buahnya ini. Oke, saya kira itu ya komentar singkat saya terkait dengan fenomena mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Simanjuntak yang dibully, disudutkan oleh ex-FPI, oleh para pendukungnya Muhammad Rizik Syihab atas statementnya di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.